Kabar ini, kabar terkabar. Yang membawa 5 mahasiswa dalam kunjungan ke NTT hingga Papua itu bukan apresiasi, itu operasi penjinakan. Gibran sedang menjalankan soft power paling vulgar yang pernah dilakukan oleh seorang wakil presiden terhadap sivitas akademika, mengubah agen perubahan menjadi buzzer kekuasaan. Mahasiswa yang semestinya tetap kritis berada di luar pagar kini diajak masuk ke dalam fasilitas negara, naik pesawat dan fasilitas mewah lainnya, dan itulah tepatnya jebakan itu bekerja. Sekali kenyamanan protokoler itu dinikmati, independensi runtuh. Seketika itu pula, laporan yang mereka hasilkan bukan lagi kritik, melainkan testimoni berbayar fasilitas. Gibran juga sedang memecah belah gerakan mahasiswa secara sistematis. Ia menciptakan 2 kubu dengan sengaja. Mereka yang memilih kooperatif demi panggung instan, dan mereka yang tetap konsisten melawan di garis luar. Polarisasi gerakan mahasiswa adalah tujuannya. Soliditas yang selama ini menjadi kekuatan kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan ugal-ugalan seperti MBG perlahan-lahan digrogoti dari dalam. Divide et impera, taktik adu domba kolonial yang kini dipakai oleh wakil presiden di republik ini. Dan ada dimensi yang lebih gelap lagi yang tampaknya luput dari perhatian istana. Manuver Gibran itu bukan sekedar pencitraan, itu sinyal perang internal. Dengan memoles dirinya sebagai pemimpin muda yang dekat dengan Gen Z dan mahasiswa, Gibran sedang membangun basis loyalitasnya tersendiri. Terpisah dari bahkan berpotensi menyaingi otoritas Presiden Prabowo. Gibran tidak sabar menunggu giliran. Ia sedang memanaskan mesin kekuasaannya sendiri. Jika Presiden Prabowo membiarkan kosmetik politik agresif ini terus dimainkan tanpa koreksi, ia sedang memelihara matahari kembar yang suatu saat akan membakar kekuasaannya dari dalam. Ingat, kampus bukan panggung kampanye, mahasiswa bukan pion dinasti. Sadari itu sebelum terlambat. Itu yang disampaikan oleh Bu Guntur Romli terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Wapres Gibran. Tentu ramai per hari ini menjadi percakapan. Lalu apa yang kemudian bisa kita simpulkan dalam konteks ini? Pertama, kalau saya melihat dari jauh, ya tentu apa yang dilakukan oleh Gibran tentu adalah sebagai bentuk tanggung jawab politiknya sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sangat menarik kalau ada wakil presiden bertemu dengan mahasiswa, audiensi, terjadi dialog dan kemudian merangkum semua masukan-masukan yang disampaikan. Misalnya seperti MPG, Koperasi Desa Merah Putih harus melakukan efisiensi terkait dengan perbaikan ekonomi. Saya kira itu adalah masukan-masukan yang sifatnya konstruktif, dan kalau ini diimplementasikan oleh wakil presiden dalam rapat-rapat terbuka misalnya dengan presiden, dengan kabinet, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam tuntutan itu. Tentu pada saat yang bersamaan banyak sekali pihak yang mendengarai. Ini adalah semacam manuver politik yang dilakukan oleh wakil presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan keberpihakannya, untuk menunjukkan tingkat kepeduliannya terkait dengan begitu banyak tuntutan-tuntutan aktivis yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Itu yang kemudian sebagai satu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Apalagi ada sejumlah mahasiswa yang kemudian diajak kunker ke Papua dan NTT. Sepertinya pesan politik yang bisa ditangkap yaitu soal bahwa wakil presiden itu juga punya tingkat kepedulian dan ingin mengajak kepada pihak-pihak kritis selama ini, salah satunya adalah mahasiswa, untuk memastikan bahwa yang dikritik oleh mahasiswa seperti MBG, seperti Koperasi Desa Merah Putih itu on the right track dan itu sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja sebagai sebuah kesimpulan akhir soal kritik Bung Guntur Romli. Ya banyak pihak yang kemudian ini menengarai, ya karena memang Bung Guntur Romli adalah politisi PDIP, posisinya di luar kekuasaan politik dan memang pandangannya cukup kritis dan sangatlah tajam. Dan pada saat yang bersamaan publik pun juga tahu bahwa PDIP sudah pecah kongsi dengan Jokowi sejak 2024 yang lalu, dan publik pun juga tahu Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian setiap statement, pergerakan dan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh wakil presiden ini, Mas Gibran Rakabuming Raka, selalu menjadi kritikan-kritikan tajam yang disampaikan salah satunya oleh politisi PDIP. Bapak Ibu semua, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam konteks demokrasi yang cukup terbuka, apapun yang dilakukan oleh elit-elit negara, apalagi dilakukan oleh wakil presiden,
pastilah satu dibicarakan, yang kedua pasti terlibat dalam satu perdebatan yang tidak berkesudahan, yang ketiga tentu terjadi pro dan kontra. Ada yang mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Wapres ini ya sebagai bentuk komunikasi dan keterbukaan terkait dengan kritikan-kritikan publik. Meski pada saat yang bersamaan ada yang menuding ini adalah sebagai upaya untuk membangun citra sebagai wakil presiden yang peduli sebagai modal maju di 2029. Tentu dalam konteks politik apapun, kalau ada kritik-kritik yang disampaikan oleh figur seperti politisi PDIP Bung Guntur Romli, itu juga adalah perkara alamiah dan perkara biasa. Yang paling penting dalam suasana kebangsaan itu tidak boleh hoax, tidak boleh fitnah, tidak boleh saling menghujat, dan tidak boleh saling mencaci maki. Maknai politik kita itu adalah biasa-biasa saja, yaitu politik kebangsaan, politik persahabatan, dan politik perkawanan. Nah, tuh sob, coba lu dengar apa kata Bang Adi Praetno. Keren kan dan sehat. Ya maknai aja politik di Indonesia ini secara santai aja. Jangan sampai kita berputus kawan, keluarga dan lain-lainnya. Ya biasa aja apa yang disampaikan Guntur Romli. Emang dia begitu tabiatnya, apalagi dia kader PDIP. Ya kudu nyinyir karena dia itu lawan politiknya Gibran dan juga Pak Jokowi. Mungkin Pak Prabowo juga. Kalau Pak Prabowo ngedukung Pak Jokowi, ya emang udah tabiatnya orang-orang PDIP itu bakal menyerang apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Gibran. Kan kita tahu juga nih, Pak Jokowi pengen keliling aja, ribet banget itu partai PDIP kader-kadernya. Ya begitulah ya. Ya tadi jelas dikatakan Bang Adi Praetno. Ya biarin lah emang politisi begitu. Cuman jangan sampai hoak, fitnah, tuduhan yang kagak bener lah ya. Nah kalau tadi komentar dari Guntur Romli itu termasuk apa itu ya? Dikategorikan apa ya? Lalu bisa nilai sendiri lah ya. Mungkin itu pandangan imajinasi Guntur Romli aja ya. Dan tadi dibilang juga yang penting buat kita yaitu maksudnya mungkin Mas Gibran untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwasannya program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran itu benar-benar berjalan sesuai apa dengan keinginan ya di daerah ter 3T tersebut, salah satunya di NTT. Dan kita tahu itu maksudnya Mas Gibran ke situ memberikan solusi atau pandangan secara langsung kepada uh, para mahasiswa ya, bahwasannya nih program ini berjalan dengan baik. Artinya ya benar terjadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan kekurangan-kekurangan yang ada tentu harus dibenahi ya, terutama untuk masalah implementasinya. Bagaimana nih masalah menunya atau hal-hal lainnya. Dan itu memang kudu mahasiswa mengkritisi program pro rakyat ini. Artinya memang benar-benar kita kontrol nih bersama program agar apa berhasil tujuan baik dari Presiden Prabowo Subianto yaitu mengatasi stunting kan begitu. Kritik ya boleh kritik ya tapi harus juga ada solusinya dan sesuai fakta yang ada. Jangan hanya soal imajinasi. Manuver lah, manuver. Ya begitulah ya Sof ya. Nah, bagaimana tuh tadi pandangan Bung Adi Praetno? Menurut gua sih sehat ya. Mengomentari pandangannya dari Bung Guntur Romli yang pakai peci itu. Orang PDIP yang katanya sih memecat Pak Jokowi, tapi kita nggak tahu kebenarannya. Pak Jokowi dipecat juga diem aja. Anteng aja dikatain apa juga diem aja dia mah. Ntar lagi mau keliling Pak Jokowi. Nah tuh siap-siap nih masyarakat daerah yang akan dikunjungi Pak Jokowi. Mudah-mudahan ketemu bisa salaman, bisa menyampaikan
pandangannya atau masukan, kritiknya dan lain-lainnya lah untuk bangsa ini. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.